di pihak kita, siapa lawan kita, amin. Ada siapa ku takut, karena Kaulah perisaiku. Sekali lagi katakan, Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut, karena Kaulah perisaiku. sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tanpa menjadi kuatku. sekarang aku Selalu meninggikanku, setia. sekali lagi panggil namanya, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Tanpa menjadi kuatku. amin. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam, kau besar di dalamku. Sama-sama kita katakan, kau besar di dalamku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada pengharapan, ada kemenangan. Anak muda yang percaya sorakan haleluya. Mari angkat suaramu bersama. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Biar kemau bersama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan, dan itu selama-lamanya. Biar kemau kau yang bersuka cita sorakan yeay. Ayo anak muda harus lebih lagi buat Tuhan. Lebih keras lagi suaranya ya. Mari bersama katakan. Katakan kemenangan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Cobian sama-sama kemau. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sekali lagi. Hanya di dalam Nama siapa saudara? Sebab Dia sumber pengharapan, amin. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab Dia sumber kemenangan, amin. Tepuk tangan di atas kepala kemau. Haleluya. Mari bersama katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, Dalam kuasanya. dalam kuasa-Nya Kemenangan, amin. Katakan sekali lagi. Dalam namanya. ada pengharapan, Dalam kuasanya. dalam kuasa-Nya kemenangan
dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Sekali lagi, come on. Pemusik kita ulang ref sekali lagi, pemusik. Kurang keras suaranya ini. Ayo anak muda, lebih keras lagi. Sebelah kanan saya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber Harapan sepanjang. Sebelah kiri harus lebih keras lagi. Come on, bersama. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Bersama 2PM, come on. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. sama katakan dalam namanya, amin. Come on. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari bersama kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi shalom 2PM. Shalom. Silakan duduk, saya percaya bahwa sukacita Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Amin. Siapa yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, come on. Woo. Nah, sebelum kita memulai untuk memasuki ibadah kita, aku mau welcome home buat kalian semua yang datang di 2PM. Dan aku mau tanya dulu nih sebelumnya, di sini ada nggak yang baru pertama kali datang di 2PM? Boleh lambain tangannya? Wah, welcome. Tadi aku sempat kenalan, namanya Dinar ya kalau nggak salah ya. Ada juga di belakang, boleh nanti para usher juga bantu mereka untuk sapa mereka atau welcome mereka. Dan aku juga di sini mau kasih beberapa testimoni atau recap kebaktian ibadah minggu lalu. Nah, siapa di sini yang minggu lalu juga ikut ibadah 2PM minggu lalu? Nah, kemarin kita sangat diberkati dengan Korendi, dia juga khotbah tentang before the relationship. Bentar ya, agak gemeter nih dilihatin soalnya. Oke, nah di tema besar bulan kita, bulan Februari ini tuh kita bakal bahas tentang relationship. Jadi di bulan Februari ini, kalau minggu lalu buat kalian yang mungkin belum datang, aku bisa recap sedikit. Kita kemarin bahas tentang build before the relationship, kita bahas tentang singleness might be the most important time in your life. Gimana caranya kita bisa bangun hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita bangun hubungan dengan orang lain. Dan di situ di saat kita mengalami masa-masa yang sendiri, bukan berarti kita sendiri, tapi kita ada Tuhan yang menyertai kita, amin. Dan di minggu lalu juga aku mau sharing tentang testimoniku sedikit. Dari khotbahnya Korendi minggu lalu, aku diajarkan bahwa bagaimana kita membangun hubungan kita itu penting untuk Tuhan. Dan di situ juga kita diajarkan bahwa untuk menjadi seseorang pribadi yang bisa memberikan dampak itu juga dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Amin, saudara. Dan di sini aku juga mau encourage kalian untuk yuk sama-sama kita bangun hubungan kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan itu adalah bukti nyata bagaimana kita mengasihi Dia, amin. Dan selain itu, selain bukti nyata kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita juga aku juga mau mengingatkan untuk kita kalau kita sama-sama bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya dengan memberikan persembahan sulung. Nah, di Amsal yang
3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, di sini kita kembali lagi untuk diingatkan bahwa buah sulung itu bukti sikap hati kita yang percaya sama Tuhan dan gak bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan di sini balik lagi gak tanpa paksaan, tapi dari bentuk sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat cuplikan video tersebut. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Amin. Saudara siap memberi? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kalau Tuhan boleh berkati kami, kalau Tuhan boleh pimpin kami dalam sepanjang pagi, siang hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberi, biarkanlah Tuhan yang pimpin setiap pemberian kami. Dan biarkanlah setiap apa yang kami beri dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Nah, selagi kita bersembahan, aku juga mau ngumumin sedikit nih untuk kalian yang belum join dalam Cool. Kita juga di 2PM ada komunitas Cool dan kalian juga bisa daftar di sini. Jadi kalian bisa scan barcode untuk request to join Cool. Di sini ada banyak banget Cool yang bisa kalian pilih dan yang pastinya cocok buat kalian dan relevan buat kalian. Selain itu, buat kalian nih, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sebelum aku mulai ibadah, ada beberapa dari kalian yang ternyata pengen ikut pelayanan tapi masih malu-malu. Nah, boleh atuh di-scan juga, join volunteer. Nah, di sini kita ada pemusik, singer, WL, usher, nursery juga ada. Jadi kalian bisa join pelayanan bareng sama kita. Dan ada juga prayer dan form praise request. Jadi buat kalian yang mau didoakan atau mau ngucap syukur, nah itu juga kalian bisa scan barcode tersebut untuk kalian isi dan ini anonim. Jadi nanti kita bisa doain sama-sama pas kita doa syafaat. Oke, sekian pengumuman dari aku dan enjoy untuk ibadah minggu ini. Happy Sunday. Through generation, I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me.
setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answer praise back then, and you will answer. Engkau yang menjawab setiap doa umat-Mu. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. You are providing then, you are providing now. You are the same God, you are the menyembah Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dari dulu, sekarang sampai selamanya. You are the same God, you are the same God. You are a healer
tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia Tuhan kita yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. One more time 2 PM. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan besar. Yes, ini perkataan iman setiap kami, Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari bersama angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat, Amin. tak terkalahkan, tak tertandingi. Sama-sama sekali lagi kita katakan, oh haleluya. Kita amini, yes Lord. Dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Lawat jemaatmu Tuhan. Hale badakara bala 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 bala. Hale bara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Yes Lord Jesus. Hari ini kami akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Khususnya di area relationship Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar firman-Mu menjadi jawaban doa kami. Menjadi jawaban bagi pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami Tuhan dari pembicara dan pendengar dari depan sampai belakang. Biar kiranya Tuhan kami menjadi orang-orang yang menerima firman dan melakukannya. Dan kemenangan itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Tepuk tangannya kurang meriah kayaknya buat Tuhan. Woo! Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, katakan amin. Wow, saya lihat sudah mulai tambah jemaat kita, amin. Tuhan memberkati kita semakin hari dan semakin hari akan ditambahkan. Nah saudara-saudara, begitu sukacita bagi saya untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Dan tentunya untuk para dewasa muda, apa sih isu yang paling hot kalau bukan tentang dating, betul saudara-saudara ya?
Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Before You Say I Do. Yeah. Nah, sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya ada beberapa pick up lines yang sudah disiapkan oleh istri saya. Jadi kalau saya kasih joke, teman-teman di sini setuju sama saya bisa kasih ya, gitu ya saudara-saudara ya. Ya, kita coba yang pertama. Jadi ini gombalan-gombalan. Yang pertama dikatakan gini, kalau kamu jadi senar gitar, aku gak mau jadi gitarisnya, karena aku gak mau mutusin kamu. Ya, ser gitu ya. Kalau mau tidur, jangan ditutup ya teleponnya sayang, biar aku bisa dengar suara nafasmu. Kurang kencang nih nya gitu ya. Lagi. Cukup Antartika saja yang jauh, antar kita jangan jauh. Kayaknya mantep banget nih hari ini nih. Kalau aku jadi wakil rakyat, aku pasti gagal. Gimana mau mikirin rakyat kalau yang selalu ada di pikiran aku hanya kamu. Oke, kayaknya udah cukup ya saudara-saudara ya. Ya boleh dicatat ya, para cowok-cowok di sini bisa dicatat, itu bisa jadi jurus pamungkas untuk dating pertama saudara-saudara ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang dating, dan tentunya saya kasih recap sedikit untuk minggu lalu. Next slide. Minggu lalu Pastor Randy membagikan satu hal yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa Adam pada saat di Taman Eden ditempatkan Tuhan, dan dia sebelum ketemu dengan Hawa, dia belum tahu tuh bentuknya wanita seperti apa. Dia belum tahu tuh wanita itu cantik. Nah, Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden, dan Tuhan memberikan Adam 4 hal ini. Yang pertama adalah presence of God, dia berkomunion dengan Tuhan setiap hari. Kedua, diberikan identitas. Ketiga, diberikan work atau pekerjaan, not a job but a work. Yang keempat adalah parameter, yaitu standar firman Tuhan. By the way, do you guys know why Hawa itu dipanggil woman? Ada yang tahu? Tahu nggak kenapa Hawa itu dipanggil, the first female itu dipanggil woman? Ada yang tahu, Rick? Tahu? Nggak tahu ya? Jadi pada saat Adam itu dipertemukan dengan Hawa, saudara-saudara, ceritanya Tuhan ciptakan Hawa, wanita yang begitu cantik. Aduhai, Adam kelihat itu perempuan, dan dia berkata, wow man, jadilah woman saudara-saudara ya. Kok nggak sih? Ya, wow man, gitu, jadi woman deh gitu. Oke, kita akan baca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 14 ayat 1-3. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Next slide dikatakan gini, tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia aku sukai. Ayat ketiga. Nah saudara-saudara, tentunya ini cerita tentang Simson. Kalau kita belajar tentang Simson, pasti tentunya kita tahu bahwa Simson adalah orang yang kuat ya. Dia mengalahkan banyak orang, dia punya kekuatan yang ekstra luar biasa, super power, mungkin kayak Captain America gitu ya saudara-saudara ya. Nah Simson, sedikit background, adalah seorang hakim. Zaman dulu belum ada raja, adanya hakim. Jadi hakim ini dia memerintah bangsa Israel. Dia menjadi kepala dari seluruh bangsa Israel. Dia dikenal oleh seluruh bangsa Israel. Dan dia ini adalah pembebas saudara-saudara. Dia mempunyai kekuatan yang super karena dia diurapi Tuhan. Dia mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Mungkin badannya kecil juga kayak Mario gitu kali ya mungkin. Tetapi dia punya kekuatan yang ekstra luar biasa sehingga dia bisa mengalahkan bangsa Filistin. Dan kita tahu Simson sebelum dia lahir pun Tuhan sudah menubuatkan kepada ayah ibunya. Dikatakan anak ini akan menjadi anak yang spesial dan menjadi pembebas buat bangsa Israel. Dia menjadi pahlawan dan dia tidak pernah kalah. Dia pernah kalahkan musuh-musuhnya dengan tulang rahang seekor keledai, saudara-saudara. Gak pakai tameng, gak pakai pedang, tetapi pakai rahang keledai. Dia bisa kalahkan orang-orang Filistin. Tetapi permasalahannya seperti kita tadi sudah baca, Simson ini punya gejala, saudara-saudara. Nah gejalanya itu
yang kita beri nama dengan bahasa gaul hari-hari ini adalah bucin, saudara-saudara. Ada yang tahu bahasa bucin? Ada yang sedang mengalami bucin? Nggak usah angkat tangan, nggak usah saudara-saudara. Ya, bucin itu adalah budak cinta. Ya, dia terobsesi, dia jatuh kasmaran dengan hubungannya seorang perempuan. Kenapa dia bucin? Karena teman-teman harus tahu historinya antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Mereka itu musuh bebuyutan. Sehingga untuk seorang pahlawan Israel, seorang hakim Israel bisa memilih seorang perempuan Filistin, that is a big no-no pada waktu itu. Tetapi karena dia begitu bucin, begitu kasmaran, begitu mabuk cinta, dia bilang sama orang tuanya, ambillah dia, get her for me now. Ambil dia sekarang buat saya. Saya mau dia sekarang. Dia jatuh kasmaran. Dan kalau teman-teman baca di Hakim-Hakim 14, bersama perempuan yang pertama ini, hubungannya hancur. Hidupnya hancur, saudara-saudara. Bahkan dia diperdaya oleh perempuan ini. Kalau teman-teman baca nanti di rumah baca, bahwa ternyata it's a sad love story at the end. Nah tetapi gak sampai situ si Simson. Kita baca ayat berikutnya. Hakim-Hakim 16. Sesudah itu, perhatikan baik-baik. Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah ternyata si Simson ini tidak belajar dari hubungannya dia pertama dengan orang Filistin. Dia jatuh cinta lagi sama satu orang perempuan, orang Filistin lagi. Dan kali ini it's a bad deal, saudara-saudara. Bad news. Kenapa? Karena Delilah ini perempuan yang piawai mengambil hatinya Simson. Dan kita tahu akhir cerita di Simson. Simson itu tidur di pangkuan Delilah dan Delilah memotong rambutnya dan diberikannya lah Simson, dipersembahkannya lah kepada orang-orang Filistin. Sehingga kita tahu ceritanya bahwa Simson matanya harus dicungkil dan dia harus dipenjara dan dia harus diikat dan dia harus bekerja, saudara-saudara. Begitu tragis, is a very bad, very sad love story. Simson terobsesi dengan cinta sehingga dia tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa Delilah, saudara-saudara. Simson terobsesi. Saudara-saudara bayangkan, dia ini bukan orang biasa. Seluruh kapasitasnya dipertaruhkan di dalam hubungannya dengan seorang perempuan. Seluruh kesempatannya dipertaruhkan dalam satu hubungan dengan perempuan yang salah. Seluruh masa depannya dan masa depan bangsa Israel dipertaruhkan karena dia jatuh cinta kepada perempuan yang salah. Semuanya habis hanya karena asmara. It's a very sad story. Tetapi yang lebih sedih lagi, banyak anak-anak muda Kristen pun jatuh ke dalam permasalahan yang sama. Seringkali kita melihat anak-anak muda, saudara-saudara. Saya dulu youth pastor, saya lihat banyak anak-anak muda. Banyak potensi, banyak kapasitas, banyak waktu untuk dia bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. But sadly they choose to have a relationship lebih awal dari semestinya. Pacaran lebih cepat dari semestinya sehingga dia menjadi pasangan yang eksklusif dan terputus hubungannya dengan teman-teman yang lain. Sehingga kapasitasnya tidak menjadi maksimal. Usianya tidak menjadi maksimal, saudara-saudara. Semuanya, banyak orang yang kehilangan banyak sekali kesempatan. Nah hari ini kita belajar di tahun di mana kita akan rise up and be victorious. Hari ini kita belajar bagaimana kita be victorious di dalam area yang namanya relationship. Are we ready, saudara-saudara? Ya, supaya kita tidak bucin seperti Simson. Amsal mengatakan, orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Firman Tuhan itu begitu relevan dengan kehidupan kita para dewasa muda. Dikatakan kita mau jadi orang bijaksana atau kita mau menjadi orang bodoh.
Pilihannya ada di tangan kita. Tetapi yang pasti dikatakan kalau orang bijaksana, lihat ada masalah di depan, lihat ada sesuatu yang berbahaya, dia akan menghindar. Tetapi orang bodoh, dia tahu ada masalah di depan, dia terus terabas saudara-saudara. Dan tertimpa malapetaka, sama seperti Simpson. Saudara, jika teman-teman di sini punya motor, punya mobil, kita tahu bahwa kita pergi ke pom bensin untuk isi bensin, betul? Tetapi saya bertanya kepada teman-teman, boleh nggak isi teh botol? Teh botol diisi ke dalam tangki bensin, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi mesinnya rusak, saudara-saudara. Nah demikian juga dengan kita di dalam berhubungan dengan orang lain. Firman Tuhan dengan jelas mempunyai rambu-rambu, di mana kita harus benar-benar pastikan kita ikuti rambu-rambu itu, jangan terabas ke kiri, jangan terabas ke kanan, supaya hidup kita tidak tertimpa dengan yang namanya malapetaka. That's why para dewasa muda, daripada bucin, lebih baik kita belajar untuk berpikir lebih jernih. Amin saudara-saudara. Sebelum it's too late. Mungkin agak keras ya hari ini ya, tetapi karena saya yang bawakan firman, saya boleh keras gitu ya saudara-saudara. Supaya kita tidak tertimpa yang namanya malapetaka di ujung jalan kita. So we have to think about two things. Yang pertama, we have to think about why you date. Kita harus pikirkan kenapa kita harus berhubungan asmara dengan lawan jenis, saudara-saudara. Mungkin kita bisa berefleksi di dalam hidup kita masing-masing, saudara-saudara ya. Gak usah sayang, kalau misalnya ada ya temannya di sebelah, bolehlah senggol-senggol sedikit ya saudara-saudara ya. Apakah kita pacaran ini hanya karena for fun only? Nah banyak tuh yang for fun only. Masalahnya kalau kita pacaran for fun only, jangan-jangan pasangan kita berpikir serius saudara-saudara. Kita pikirnya fun, dia pikirnya serius. Akhirnya yang terjadi adalah patah hati. Keluar gereja gitu ya saudara-saudara ya. Nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Atau kita pacaran karena kita desperate. Ada yang desperate di sini, jangan angkat tangan saudara-saudara. Umur nih kok umur? Lu pikir umur kayak meteran taksi gitu saudara-saudara ya, kejar setoran gitu. Atau kesepian kok kalau ada pacar kan enak gitu kan. Nah mungkin teman-teman mesti dengar lagi yang minggu lalu dibahas dengan Randy, is very good. Bagaimana sebelum kita masuk ke dalam hubungan, jadilah pribadi yang utuh. Pribadi yang whole, pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Maka kita akan lebih menjadi berkat. Atau ada orang yang punya alasan berpacaran karena punya ambisi pribadi. Kok kalau gue pacaran sama cewek itu kok, waduh, status gue naik gitu ya saudara-saudara. Atau sebagai perempuan, aduh coba gue pacaran sama cowok itu yang naik BMW. Pasti pansos gitu saudara-saudara ya. Ada lagi orang yang berpacaran karena self esteem. Gak enak kok kalau sendirian terus. Gak ada gandengannya. Lu gandengan aja sama truk gandengan saudara-saudara ya. Gak enak kalau gak ada gandengan. Lu tuh gandengan aja sama truk gandengan saudara-saudara. Banyak orang mempunyai alasan, tidak punya alasan yang baik kenapa mereka harus berpacaran. Dan saya akan kasihkan satu tips. Dan saya berdoa teman-teman bisa jalani ini. You have to have a purpose over your feelings. Purpose over your feelings. Next slide. Saya akan tunjukkan satu diagram on why you should date. Yang pertama tentunya kita akan lakukan yang namanya PDKT. Betul? Di sini masih sebutnya PDKT apa enggak, Rachel? Masih PDKT ya? Atau pendekatan ya, saudara-saudara ya? Nah, dalam pendekatan teman-teman, pastikan kamu mempunyai tujuan yang jelas. Pendekatan itu bukan untuk tebar pesona, saudara-saudara. TP-TP gitu ya, cowok-cowok yang TP-TP, bertobatlah dalam nama Yesus. Amin? Ya. Perempuan-perempuan yang suka cari-cari perhatian, bertobat dalam nama Yesus. PDKT itu sama satu orang, bukan sama 5 orang, saudara-saudara ya. Itu nyebar jala. Betul atau betul? Moses jangan begitu loh Moses. Kamu menjala ikan satu-satu, tidak pakai jala, saudara-saudara ya. PDKT sama satu orang, betul ya Kak Andreas ya? PDKT itu punya purpose. Dengan PDKT ini kira-kira kita bisa masuk ke tahap berikutnya enggak? Apa tahap berikutnya? Dating. Kalau di masa PDKT ini ternyata kita sudah saling kenal, ternyata kayaknya enggak bisa deh kita. Ya enggak apa-apa, stop di situ. PDKT-nya sukses.
Karena purpose untuk PDKT untuk mencari tahu bisa masuk ke tahap berikutnya atau tidak. Are you following me? Masuk ke dalam tahap dating. Wah, dating nih, baru jadian, ya kan? Senyum-senyum. Di sini ada yang baru jadian, jangan angkat tangan, saudara-saudara. Pacaran pun mempunyai purpose. Purpose-nya bukan sekedar having fun. Purpose-nya bukan sekedar ganti status di Instagram atau di Facebook, saudara-saudara. Purpose-nya bukan sekedar posting-posting di IG, lagi berduaan, makan yang manis-manis, biar tambah manis gitu, saudara-saudara. Bukan itu. Tapi dalam pacaran itu kita harus punya purpose. Purpose-nya apa? Cari tahu apakah kita ini compatible untuk masuk ke tahap berikutnya. Kalau di tahap dating ini ternyata tidak compatible, it's okay. Putus baik-baik, selesaikan baik-baik. Pacarannya sukses. Kenapa? Karena ternyata kita baru tahu kita tidak cocok. Cowok-cowok di sini harus jelas loh ya sama cewek, amin. Semua yang perempuan katakan amin. Nah, masalahnya cowok kadang-kadang suka nggak jelas sih ya. Bener nggak Fendi? Ketawa. Kamu jelas nggak sama Ella dulu? Jelas ya? Oh, jelas. Kadang-kadang cowok tuh kagak jelas maunya apa gitu, saudara-saudara ya. Makanya kan ada lagu itu, mau dibawa kemana hubungan kita, betul kan? Karena nggak jelas. Nah kalau kalian mau pacaran dari awal yang jelas. Aku pengen kenal kamu lebih dekat lagi. Boleh lebih eksklusif lagi. Nah yang perempuan jangan GR dulu, dia belum jadi suami kamu, dia bukan milik kamu. Jadi jangan buka hatimu selebar-lebarnya, apalagi buka baju, tidak boleh saudara-saudara. Karena purpose masa dating itu adalah untuk cari tahu apakah kita ini compatible untuk masuk ke tahap berikutnya. Yaitu engagement. Tunangan. Di tunangan pun masih buka mata lebar-lebar. Cari tahu. Yang sudah pasangan di sini, yang berpacaran atau yang sudah menikah pasti amin sama saya ya. Kadang-kadang kalau sudah menikah baru tahu banyak jeleknya orang. Nah pakailah kesempatan dating dan tunangan untuk berbicara hal-hal yang benar-benar serius. Bicara tentang finance. Bicara tentang mau punya anak berapa. Bicara tentang mau tinggal di mana. Bicara tentang masa depanmu. Jangan cuma sekedar happy-happy IG story. Ciut, yata gitu ya saudara-saudara ya. Ketawa lagi. Kan begitu kan kebanyakan bucin-bucin begitu kan. Buciners di sini amin. Gitu ya saudara-saudara. Tunangan juga cari tahu. Kira-kira bisa gak masuk ke jenjang berikutnya. Nah karena jenjang berikutnya itu one way ticket. Gak bisa bolak-balik lagi. Yaitu pernikahan. Nah pernikahan itu pun bukan tujuan akhir hidupmu. Katakan amin. Tujuan akhir hidupmu adalah apa? Memuliakan Tuhan. Nah ini masalahnya. Seringkali orang berpikir tujuan hidupnya menikah. Salah bro. Banyak orang menikah gak bahagia loh. Gak main-main. Kita menikah itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk sekedar feelingsku dipenuhi. Statusku berubah, ada cincin di jari. Bukan sekedar itu saudara-saudara. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Saya kasih beberapa contoh. And this is real stories. Satu couple di Australia, waktu tempat saya melayani di gereja yang lama. Seorang laki-laki umur 30-an kira-kira menikah pacaran dengan seorang perempuan. Cepat saudara-saudara. 3 bulan kawin. Nah di Australia itu biasanya susah sekali mendapat status visa yang namanya permanent resident. Yaitu bisa tinggal di sana, bisa kerja di sana, bisa pokoknya seperti citizen tetapi bukan citizen tetapi bisa stay long term. Itu sangat susah didapatkan. PR saya sudah saya kesampingkan. Nah laki-laki ini dekat sama satu perempuan. 3 bulan nikah. Wih kok gile lu kok langsung kawinin anak orang. Iya ekspres nih gitu saudara-saudara. Wih nikah, saya datang tuh ke pesta pernikahannya. Lama kemudian ternyata mereka banyak ribut saudara-saudara. Kenapa ribut? Yang laki pikir, yang perempuan pikir, lah lu gak punya PR? Enggak, lah gue pikir lu punya PR. Jadi salah satu sama lain mengharapkan pasangannya punya PR saudara-saudara. Nah pas pacaran ngapain aja, betul kan? Betul ya Ven? Main board game kali ya. Nggak dibahas masalah-masalah yang serius. Satu teman lagi saya di Indonesia, teman SD saya.
Sudah lama gak ketemu saudara-saudara. Waktu itu saya masih di Australia, saya bilang, bro, ketemu. Gimana lu udah nikah belum? Bla bla bla. Waktu itu saya juga status pengen menikah, memasuki jenjang pernikahan. Saya bilang, gue mau married bentar lagi. Dia bilang, gue juga. Wih, keren, kita sama-sama. Waktunya mirip-mirip gitu untuk menikah. Tapi saya menikah dulu. Saya menikah dulu lalu dia menikah. Lalu saya tanya, bro gimana kabar lu? Gitu bro. Capek gue kawin. Capek kawin. Saya sih seneng gitu saudara-saudara yang nikah dengan CFI ya. Saya bilang, kenapa lu kan baru nikah 3 bulan. Iya tuh bini gue susah diatur. Udah gue mau udahan aja, bayangin saudara. 3 bulan mau udahan. Gue bilang, jangan udahan dulu. Gue bulan Juni mau pulang ke Indonesia holiday. Lu tahan sampai bulan Juni ketemu gue dulu saudara. Jangan cerai dulu saudara-saudara. Saya pulang tuh sama CFI. Bulan Juni. Saya bilang, oke, bulan Juni kita ketemu ya. Lu bawa istri lu. Kita ketemu di Moy. Di Moy itu dulu ada namanya Cafe Olala di depan Tobis sekarang. Saudara-saudara tahu di sini? Ya, dulu ada Cafe Olala tuh di islandnya itu di depan Tobis. Saya datang situ sama CFI. CFI juga gak kenal siapa-siapa waktu itu, baru pindah ke Jakarta. Belum pernah tinggal di Jakarta sebelumnya. Saya ketemu sama dia sama istrinya. Waduh, saudara-saudara. Kayak nonton pertandingan tenis. Tang, tong, tang, tong, tang, tong. Satu nyalain yang satu, nyalain yang satu. Saya bilang sama CFI, saya, kamu shopping dulu deh di Moy gitu. Nah zaman dulu Moy itu gak seperti sekarang, jelek saudara-saudara zaman dulu. Dia shopping, 3 jam kemudian dia masih lihat saya, tang, tong, tang, tong. Saudara. Tahu gak saudara-saudara? Di hari pernikahan teman saya, itu sudah dimulai dengan perkelahian yang besar antara 2 keluarga. Tentang apa? You won't believe it. Tentang siapa yang jaga kotak angpau. This is true story, I'm not lying. Pulang dari pesta pernikahan, this is unbelievable. Istrinya nangis-nangis cerita sama saya. Yang bener lu? Bener nih temen lu nih begini. Coba ceritain. Lu tahu nggak? Si istrinya itu a career woman. Kerjanya luar biasa. Punya karir yang luar biasa. Pulang dari pesta, temen lu ini nggak izinan kita untuk malam pertama di hotel. Lah terus malam pertamanya di mana? Dia suruh kita tidur di alas lantai di mana rumahnya lagi renovasi. Saudara-saudara bayangkan gitu. Kenapa? Udahlah di sini aja sama di hotel. Bayangin saudara-saudara punya suami kayak begitu. Sampai istrinya bilang, udahlah pakai duit gua deh, gua bayarin ke hotel. Gak usah buang-buang duit. Tidur di sini aja, pakai alas, gak pakai spray saudara-saudara. Malam pertama, bayangkan. Lanjut, ternyata ini kayak udah kayak sinetron sih. Waktu itu saya 3 jam sih benar-benar eye opener gitu ya. Lu tahu nggak? Keluarganya temen lu ini, teman saya ini anak pertama cowok, adiknya juga cowok. Ternyata dia punya satu culture di keluarga ini, di mana sang cowok itu tidak boleh kerja pekerjaan rumah. Cuci piring nggak boleh, bersih rumah nggak boleh. Nah tapi permasalahannya, mamahnya si cowok tidak suka pakai asisten rumah tangga. Kenapa? Karena asisten rumah tangga tidak bisa dipercaya, gak suka. Jadi kira-kira bisa tebak siapa yang menjadi asisten rumah tangga pada saat itu? Si ceweknya. Lu tahu gak nih temen lu? Gue yang cuci piring. Begitu ada adiknya datang, gue yang bukain garasi. Saya bilang, lu orang berdua pacaran 2 tahun ngapain aja sih? Jangan kejar target dan jangan kejar argo. Kejar saling kenal satu sama lain. Supaya kamu tidak jatuh dalam yang namanya malapetaka. Have a purpose. Amin. Ya, yang perempuan-perempuan, pastikan pasanganmu itu tahu, punya visi. Kenal Tuhan. Punya pekerjaan. Is it okay? Mengheningkan cipta di sini kira-kira saudara-saudara? You have to make sure feelingsnya ini dikesampingkan sedikit. Coba saling kenal. Nanti setelah nikah bisa pacaran seumur hidup kok. Tenang aja. Masih banyak waktu. Amin saudara-saudara. Yang kedua, we have to think about who you date. Who you date. Not about why you date, but who you date. Mitos yang pertama. Next slide ya. Mitos yang pertama, ini selalu mitos.
Kalau aku ketemu orang yang tepat, semuanya akan menjadi fine-fine aja. Itu mitos. Banyak orang punya berpikiran, coba kalau gue kawin, dapat istri yang baik, pasti hidup gue akan menjadi fine. Happily ever after. Itu mitos. Coba kalau aku mendapatkan suami yang melengkapi diriku, maka aku akan menjadi pribadi yang bahagia. Pret, gitu saudara-saudara ya. Itu mitos. We think that when we find the right person, the past will disappear. The past will not disappear. Kita pikir everything will be alright. No, everything is not going to be alright. Dan pada saat kita berpikir dengan dia akan menjadi, he completes me. Kita pikir he is the right person. Lalu pas kita nikah ternyata ada banyak masalah. Kita akan berpikir seperti ini, perhatikan baik-baik. Gua salah pilih nih. Kalau gua bener pilihnya, hidup gua akan fine-fine aja. Hati-hati saudara-saudara dengan mitos ini. We think that pada saat kita ketemu dengan orang yang tepat, habit-habit yang jelek itu akan berhenti. Kata siapa saudara-saudara? Pernikahan itu tidak akan menghilangkan tabiat burukmu. Katakan amin. It's a wake up call. Jangan pernah berpikir bahwa pernikahan itu akan menghilangkan tabiat burukmu. Justru pada saat kita menikah, segala sesuatunya akan semakin keluar saudara-saudara. Enggak kok, dulu waktu pacaran dia sweet kok. Iya dia lagi jadi bunglon saudara-saudara. Betul? Kadang-kadang orang mau mikir ya, yang perempuan-perempuan. Dulu dia gak kayak gini loh kok, dia sweet banget bayarin gua makan. Ternyata utang kredit card saudara-saudara. Why? Karena cowok kalau lagi kejar cewek itu dia jadi bunglon. Dia bisa berubah gitu. Karena apa? Karena dia lagi ngejar, dia ada maunya. Nanti sudah menikah, udah dapet ya balik lagi ke habitat yang lama saudara-saudara. Yang cowok-cowok gak usah terlalu berjanji lah, aku akan nikahimu, aku akan belikan kamu cincin 3 karat. Lu bayar dulu lah, utang di warung lah gitu ya saudara-saudara ya. Jangan banyak ngomong gede dah gitu. Pada saat kita punya mitos ini, kalau kita find the right person, everything will be okay. Pastinya kita akan terinfeksi dalam pengambilan keputusan kita. Kita akan hidup di dalam sebuah fantasi bahwa kalau sama dia itu everything's gonna be alright. That's a lie. Itu adalah satu kebohongan yang besar. Be very careful. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, kata firman Tuhan. Why is this? Banyak orang bilang, kok tapi cowok aku gak ke gereja, bukan orang Kristen, tapi dia kasih aku banyak advice yang bagus kok. I'll tell you why. Boleh balik ke next slide, ini slide-nya Pastor Randy minggu lalu. This is very important. You better make sure you understand. Kita adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Oke? Sampai sini kita sudah paham ya. Kalau nggak paham bisa di rewind, nonton rerunnya minggu lalu. Kita adalah roh yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Pada saat kita menikah, perhatikan baik-baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan pada saat kita menikah, 2 menjadi 1, betul? Nah, orang yang belum percaya, semua orang bisa melakukan 2 jadi 1 di tubuh mereka. Very easy. The easiest part. Bahkan gak nikah pun bisa 2 jadi 1. Orang misalnya kita orang Kristen, kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, tetapi kamu kompromi, kamu punya hubungan dengan orang yang bukan seiman, yang tidak sepadan. Mungkin kamu bisa bersatu di dalam jiwa kamu. Mungkin. Takes hard work? Mungkin. Tetapi pada saat kita menikah dengan orang yang tidak percaya, tidak kenal Yesus, engkau tidak akan mungkin bersatu di dalam roh, saudara-saudara. Tidak akan mungkin. Karena kita masuk ke surga, dia tidak tahu dia kemana. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Mungkin kau berkata, ya kok tapi dia baik banget kok. Ya dia lagi baik, lagi ada maunya, ya pasti baik saudara-saudara.
Falling in love, catat baik-baik, falling in love can happen to anyone, but staying in love requires hard work. Bagian ini paling gampang. Ini agak susah. Yang ini kita harus sepadan. Punya roh yang sama. Maka kita baru bisa satu roh, saudara-saudara. Ada mitos yang kedua yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Yaitu gini. A promise replaces the need for preparation. Kita berpikir pada saat kita berkata I do di pelataran. Kita berpikir bahwa tabiat kita akan sirna, berhenti. But saying I do pada saat engkau menikah, perhatikan baik-baik para laki-laki. Pada saat engkau berkata I do, it makes you accountable. Menjadikan kita laki-laki bertanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab hanya orang dewasa. Makanya pernikahan itu adalah urusan orang dewasa. Dewasa itu tidak diukur dari umur, tetapi diukur dari karakter, saudara-saudara. Ada yang umur 30 tapi belum dewasa. Dikit-dikit mami. Don't. Perhatikan baik-baik. When you are accountable, but you are not capable, you will be miserable. Sorry ya, agak keras, but that's the truth. When you are accountable, but you are not capable, you will become miserable. Makanya gak heran banyak pernikahan-pernikahan yang bisa dihitung berapa tahun sudah miserable. Kenapa? Karena dua orang ini tidak dewasa, saudara-saudara. Jadi saya akan bagikan beberapa warning sign, beberapa red flags. Bagi kita yang mau masuk dalam fase pacaran. Kalau dulu di youth saya bilang jangan pacaran dulu lah, lu selesaiin dulu SMA, kuliah dulu. Kalau di dewasa muda saya sangat encourage pacaran dong. Tapi pacaran yang benar. Amin saudara-saudara. I really encourage you. Really encourage you. Pacaran tapi pacaran yang benar. Nah red flag yang pertama yang teman-teman harus tahu bahwa jika pasanganmu tidak mengejar Yesus secara konsisten, that's a big no-no. It's a big no-no. Jika dia tidak mengejar Yesus secara konsisten, it's a big no-no. Ekstrim, yes ekstrim. Tapi firman Tuhan ekstrim saudara-saudara. Bukan berarti pasanganmu harus perfect, no. Tetapi minimal pasanganmu ada di dalam direction yang sama dengan dirimu. Amin saudara-saudara. Tujuannya sama. Masuk ke dalam proses yang namanya sanctification. Semakin hari semakin baik lagi, semakin baik lagi. That's good. Tetapi kalau suruh ke gereja aja susah bener gitu ya. Mesti dibujuk-bujuk dulu. Mesti aduh ayo dong abis ini kita makan korbek deh korbek. Nah itu hati-hati saudara-saudara. Kalau dia tidak cinta Yesus, it's a big no-no. It's a big warning sign. Ini ada keponakan saya di sini. Better listen, Jema. Sorry, you got an uncle as a pastor, so you have no choice. A Christian, saudara-saudara, teman-teman, di sini kalau teman-teman sedang PDKT sama orang, coba lihat, 1 jam pertama engkau dating, apakah dia pernah mention something about God? Something about serving the Lord? Sehari bersama dengan dia, kalau yang dia mention adalah games melulu, board games melulu, atau ada lagi yang mentionnya cuan mulu. Saudara-saudara, kita bisa menilai seseorang itu menilai something dari omongannya dia. Ini skill nih, ya perempuan-perempuan, pastikan kamu punya skill ini. Lihat, dia itu sering ngomongin tentang apa sih? Karena yang dia sering ngomongin itu adalah nilai yang terbesar yang ada di dalam hidupnya. Dan jika dia tidak pernah mention anything about Christianity, mention anything about loving Jesus, mention anything about worshiping Jesus, it's a big warning sign. It's a big warning sign. It's a big warning sign. Because different value will create problems later on. Bagaimana engkau menyembah? Itu kalian harus pikirkan. Bagaimana kamu memberi? Kalau dia bukan orang Kristen, tidak kenal Yesus, bagaimana kamu bisa jadi satu dalam hal memberi? Bagaimana kita mengampuni? Bagaimana dia memiliki kekuatan untuk mengampuni kalau dia tidak pernah merasakan pengampunan yang dari Yesus?
Amin. Bagaimana kita resolve konflik? Yes, we will go fight. Of course we will fight. But fight in the right way. Bagaimana kita didik anak? This is a powerful statement. Next slide. Don't give him your heart if God doesn't have his heart. Come on. Somebody say, preach it. Don't give him your heart if God does not have his heart. Don't give him your heart. Kalau Tuhan Yesus punya hatinya, kamu boleh berikan hatimu kepada dia. Red flag yang kedua. Kalau dia tidak mengejar Yesus. Yang kedua, kalau jika orang-orang yang mengasihi kamu berkata dia bukan pasangan yang baik untuk kamu. Jika orang-orang yang mengasihi kamu, teman-teman yang dari Solum bisa bantu ya. Jika orang-orang yang mengasihi kamu berkata dia bukan pasangan yang baik buat kamu. Jadi kalau teman-teman lagi dating, terus kamu tanya sama orang yang kamu tahu dia mengasihi kamu, dia dewasa, kita bisa ukur dari tindakannya, dari keputusannya ya, kita bisa tahu ya kalau orang ini benar-benar genuinely love you. Kamu tanya sama dia, "Kok aku lagi dekat sama dia nih kok. Kira-kira kok gimana?" Gak usah sama saya. Tapi kalau dia bilang, kayaknya dia no good deh, kayaknya jangan deh. Better listen. Orang tuamu kamu tanyain, "Mah, aku lagi deket sama cowok ini mah, gimana mah?" Dia lihat, oh kayaknya enggak deh, kayaknya dia kurang bagus. Nah, perhatikan baik-baik. That's why it's very important pada saat kamu PDKT, kamu ada di dalam komunitas yang sehat. Amin. Itu sangat penting, it's very very important. Jangan pergi ke sana sendirian, karena kita punya satu sama lain. Jika mamamu, papamu, adikmu, kakakmu semua gak suka sama dia, kakak rohanimu gak suka sama dia, supirmu gak suka sama dia, anjingmu gak suka sama dia, hati-hati saudara-saudara. Anjingmu suka sama semua orang, semua diajakin main sama dia, ketemu dia gak suka, hati-hati saudara-saudara. You know what I mean? Orang tuamu gak suka sama dia. Adikmu gak suka sama dia, kakakmu gak suka sama dia. Your BFF yang dari kecil bilang, kayaknya enggak deh, hati-hati. Semuanya gak suka, hati-hati. Kenapa? Dikatakan di Amsal 27 ayat 9. Nasihat seorang kawan yang tulus menyenangkan hati, bagaikan bau harum minyak wangi dan asap dupa. Listen to advice. Listen, jangan bucin, dilarang bucin. Amin saudara-saudara. Listen to advice. Simpson dinasehati oleh orang tuanya. Kamu masa pilih gadis Filistin sih? Emang gak ada di Israel seorang gadis yang bisa kamu, dia itu bisa pilih siapa saja saudara-saudara. Kita harus tahu Simpson itu bisa pilih siapa saja. Orang dia pahlawan, tapi dia pilih yang salah. Apa gak ada perempuan di Israel? Bapaknya katakan. Tapi dia tidak dengarkan, dia terabas. Fail. Sekali lagi, fail lagi. Failnya sekarang yang kedua, Simpson matanya dicungkil, di penjara, statusnya hilang, masa depannya hilang saudara-saudara. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama, kalau dia tidak kejar Yesus, hati-hati. Yang kedua, kalau teman-teman baikmu, teman-teman yang mengasihimu mengatakan tidak, hati-hati. Yang ketiga saudara-saudara, red flag yang ketiga. Jika dia membawa kamu lebih jauh dari Yesus. Hati-hati. Maksudnya gimana kok? Kita buka-bukaan aja, is that okay? Transparansi dan personalisasi. Kalau dia tidak, para perempuan, kalau dia tidak menghormati batasan-batasanmu, go, leave, immediately. Jika dia membawamu jauh dari Tuhan, jika dia mencoba untuk menggodamu secara seksual, be careful. Coba tanya, sebulan jalan sama dia kira-kira hubunganmu sama Tuhan semakin baik atau tidak? Kalau tidak, hati-hati. 3 bulan semakin dekat sama Tuhan atau tidak? Tidak, hati-hati. Setahun sama dia. Are you growing closer to Jesus or not? If not, it's a red flag. Mungkin agak keras saudara-saudara. Tapi saya rindu jemaat 2PM semua mengalami kemenangan dalam area relationship.
Saya rindu mendengar pernikahan-pernikahan yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Segala fase kehidupan kita, apakah kita single, minggu lalu dibahas tentang single. Itu adalah tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Pada saat kita dating, apakah kita memuliakan Tuhan? Dan pada saat kita menikah, apakah kita memuliakan Tuhan? Boleh saya minta pemusik untuk naik? Think about why you date. And think about who you date. Dan saya akan tutup dengan cerita Simpson lagi, saudara-saudara. Simpson di Hakim-Hakim 16 ya tadi ya Randy ya. Boleh ditampilkan? Simpson, ini enggak ada di slide. Hakim-Hakim 16. Ayat 25 sampai ayat 30. Boleh tolong ditayangkan supaya jemaat bisa baca? This is very important. Don't miss out. Don't miss out. Don't miss out. Dikatakan begini. Sudah ada? Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai 30 dikatakan, ketika hati mereka riang gembira, ini orang-orang Filistin. Jadi kita tahu ceritanya Simpson itu diperbudak, masuk dalam penjara. Dan satu hari orang-orang Filistin lagi having fun, having a big party di satu stadium, saudara-saudara. Dia bilang begini, mereka bilang, panggillah Simpson untuk melawak bagi mereka. Bayangkan saudara, it's a very very sad story. Seorang pahlawan jadi badut, saudara-saudara. It's a sad story and I don't want it to happen in your life. Panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak. Dia melawak di depan mereka. Pahlawan Israel, orang yang diurapi Tuhan, yang punya the world at his feet. Dia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, karena dia buta, saudara-saudara. Lepaskan aku, dan biarlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Jadi ceritanya saudara-saudara, Simpson gagal dalam keputusannya. Simpson gagal menguasai feelingsnya. Tapi di akhir cerita dikatakan bahwa Simpson melawak. Everybody was having fun, making fun of him. Dan dia berkata kepada bujang yang bantuin dia, taruh aku di antara dua tiang. Don't miss out. Don't miss this out. Jangan lewatkan ini. Orang-orang Filistin mengetawain Simpson. Pahlawan Israel kalah. Mungkin ada di sini teman-teman yang sudah gagal dalam relationship. Maybe the devil is laughing at you now. Dia mah munafik di gereja. Saya tahu tuh belakangnya, mungkin si iblis begitu, saudara. Tapi Simpson dikatakan, bawa aku ke dua tiang. Dan di antara dua tiang kita tahu akhir ceritanya. Simpson mengerahkan tenaganya sekali lagi karena rambutnya semakin panjang. Dan dia hancurkan itu kolom sehingga stadium itu rubuh. Dan firman Tuhan katakan di hari kematian Simpson dia mengalahkan lebih banyak orang daripada saat dia hidup. Apa yang bisa kita pelajari? This is powerful. Orang Filistin tidak berpikir bahwa Simpson bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena orang Filistin pikir Tuhannya Simpson sudah kecewa sama dia. Orang Filistin pikir, lu udah gagal, lu udah gak layak, lu udah ternodai, lu udah buta. Lu udah jauh dari Tuhan kita, Tuhan lu. Orang Filistin berpikir bahwa Tuhannya Simpson itu sudah kecewa sama Simpson. Tetapi yang mereka tidak tahu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, sixth chance, seventh chance. Orang Filistin gak punya Tuhan yang seperti itu, but we do. Kita punya Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam.
Tahu bagaimana saya tahu itu? Ingat dikatakan bahwa Simpson dibawa ke dalam dua tiang penyangga. Dan dia meregangkan tangannya. Sedang mensimbolisasikan siapa saudara-saudara? Yesus di atas kayu salib. So I'm gonna tell you today. Kalau teman-teman sudah pernah gagal dalam relationship, bahkan engkau sudah menikah, kau pilih yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bolehkah saya kasih tahu kepada teman-teman ada satu kabar baik, bahwa Tuhan rindu untuk memulihkan dirimu dan memberikan engkau harapan yang baru di dalam Dia. Mungkin kau mulai bukan dengan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, I'm a God of the second chance. I am the God of the third chance and the fourth chance and the fifth chance. Saya mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu, menebus kesalahanmu. Boleh kita tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu terakhir, chorusnya saja. Haleluya. Shikara bala 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 bala. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya tidak kenal saudara-saudara dan saya bukan ada di sini untuk menghakimi. But teman-teman ada di sini bukan karena kebetulan. Engkau ada dan kau mendengarkan firman Tuhan ini bukan karena kebetulan. Dan saya berdoa pada saat kita menyanyikan lagu ini, lagu ini bisa menjadi doa bagi kita semua. Bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar. Tuhan yang memberikan kita kesempatan yang baru, pengharapan yang baru. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang Yes Lord Jesus, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang, saudara-saudara percaya engkau punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita tundukkan kepala. Tidak perlu lihat ke kiri dan ke kanan. Tuhan yang sama. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. The same God. We call on the God of Abraham, David, Joseph, Mary. Tuhan yang berkuasa ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Kalau dia bisa membelah lautan, tidakkah dia bisa memulihkan hatimu? Kalau dia bisa mengalahkan Goliat, tidakkah dia bisa mengalahkan tantangan dalam hidupmu? Tidakkah dia bisa memulihkan hidupmu? Dan Tuhan yang sama itu ada bersama-sama dengan Simpson pada saat dia mengalahkan musuhnya. Saya tidak tahu saudara-saudara ada di mana. Tapi saya mau bertanya, bagaimana dengan hubunganmu dengan Kristus hari ini? Mungkin ada di sini yang sudah melayani lama tetapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau tidak pernah melibatkan Dia di dalam hubunganmu. Hari ini saya tantang buat teman-teman para dewasa muda di sini. Jika engkau mau komit kepada Tuhan hari ini, Tuhan, kehendak-Mu jadi dalam hidupku, di dalam hubunganku, di dalam masa depanku.
Jika engkau rindu untuk berkomitmen, angkat tanganmu tinggi-tinggi, gak usah lihat ke kiri ke kanan. Even if you are married, you say, God take over my relationship. Wah, banyak sekali tangan-tangan terangkat. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, haleluya. Kudusnya Tuhan yang besar. Yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama semua kita angkat tangan, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan supaya Tuhan kau lawat jemaatmu hari ini. Sore ini Tuhan kau lawat mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, jump, jump. Rebasikara bala 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 bala. Oh, yes Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, sikara bala 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 bala. Hamba-Mu merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Oh, you're not finished yet. Kau belum selesai Tuhan. Kau masih rindu melawat Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Hati-hati yang remuk dipulihkan, 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 dijamah oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, para dewasa muda di tempat ini akan bangkit di area relationship dan menjadi pemenang Tuhan. Banyak hati-hati yang sudah dipulihkan sore hari ini. Hamba-Mu merasakan jamahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada banyak orang yang membuat keputusan sore hari ini. Radikal, keputusan-keputusan radikal. Kau berkata, iya Tuhan, ini konfirmasi. You know what you know, right? God is speaking to you. Oh God, thank you Jesus, thank you Jesus. Bahkan yang sudah menikah pun dilawat Tuhan. Berpegang penuh kepada firman-Nya. Memuliakan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Terima kasih Tuhan karena lawatan-Mu. Karena firman-Mu kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah berkat dari surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-samamu dalam relationship-Mu, dalam keluarga-Mu, dalam keputusan-keputusan-Mu. Kiranya engkau diberkati dan menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, God bless you. See you next week.